Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wajma'na 'alal iman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa liman ahsana bil ma'ruf wa liman lahu haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta pengajian sore pada Kamis hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat dan nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat tidak mungkin bisa kita bilang, kita sebutkan. Semoga dengan semangat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengisi sore hari ini dengan pengajian semampu kita, dan pengajian kita berusaha untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Selain kita mendengarkan, kita membaca, kita berusaha memahami semampu kita agar apa yang kita lakukan, agar Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber kehidupan kita, tidak hanya dalam masalah-masalah hukum agama, tetapi juga menjadi penyemangat kita dalam segala kebaikan kita di dunia ini. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah sore hari ini kita akan memulai mengkaji surah Ar-Rahman, surah ke-55 dalam urutan mushaf Al-Quran. Saya menggunakan kitab tafsir, ada yang di hadapan saya ini kitab Shoffatul Tafasir, dan yang biasanya juga saya baca adalah tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa, dan Ibnu Katsir biasanya jadi bacaan saya. Nah, saya baca dari Shoffatul Tafasir. Bapak Ibu yang berbahagia, ini surah Ar-Rahman ini yang dalam statusnya antara Makkiyah Madaniyah ini diklaim. Ada yang menyebutkan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, ada yang menyebutkan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Jadi ini di dalam penyebutan. Jadi kalau pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah. Jadi yang lain mengatakan, misalnya pandangan Ibnu Mas'ud dan lain-lain mengatakan bahwa ini adalah surah Madaniyah. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Qurtubi itu lebih cenderung bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Jadi ini kadang-kadang satu surah itu statusnya bisa dua-duanya, bisa makkiyah, madaniyah, seperti kalau yang surah pendek surah Al-Ma'un ada sebagiannya makkiyah, sebagiannya madaniyah, atau surah Al-Hajj yang sebagiannya makkiyah, sebagiannya madaniyah. Nah ini kalau surah Ar-Rahman ini agak uniknya, jadi bukan sebagian-sebagiannya, sampai kepada keseluruhannya. Ada yang mengatakan makkiyatun kulluha, ada yang mengatakan madaniyatun kulluha. Jadi ini tentang status makkiyah madani. Nah, pandangan Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi itu misalnya disandarkan kepada riwayat dari Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa awwalu man jahra bil Qur'ani bi Makkah ba'dan Nabi SAW Ibnu Mas'ud. Orang pertama yang menjaharkan, yang membaca Quran dengan lantang di Makkah setelah Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud. Jadi wadzalika anna sahabata qalu ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'ana yujharu bihi qattu faman rajulun yusmi'uhu. Jadi para sahabat mengatakan, mengusulkan bahwa ini orang Quraisy ini belum pernah mendengar Quran yang dibaca dengan jahar, yang dibaca dengan terang, yang dibaca dengan lantang. Jadi, adakah seseorang yang berani menjaharkan Al-Quran ini di hadapan orang Quraisy Makkah? Faqala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, saya yang membacanya. Faqalu, kata para sahabat, inna nakhsha alaika. Kami takut nanti kalau ada apa-apa terjadi dengan. Kalau orang membaca Quran ya, dengan lantang di Makkah itu ya dianggap sebagai bentuk terang-terangan melawan atau istilahnya memprovokasi orang-orang. Ketika para sahabat mengkhawatirkan bahwa Ibnu Mas'ud ini jadi statusnya kan dia orang yang di Makkah itu bukan bangsawan. Berbeda dengan Ibnu Abbas, berbeda dengan Ibnu Umar, kan ada 3 Abdullah dengan Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr, dan Abdullah Ibnu Abbas. Yang kalau 3 ini anak bangsawan. Ini Ibnu Mas'ud ini statusnya kan dia pengembala kambing. Jadi bukan bangsawan Makkah. Jadi para sahabat mengkhawatirkan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ya udah, saya berani kok. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud ini dengan suara lantangnya, dengan suara kerasnya dia berdiri di atas makam Ibrahim itu, di atas makam Ibrahim ya. Tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah itu, di atas batu itu Ibnu Mas'ud membaca dengan lantang, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dia baca surat Ar-Rahman dengan suara lantang. Nah, dan orang-orang Quraisy yang sedang berada di forum-forum mereka dikejutkan oleh suara ini, oleh suara bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi karena bisa kita bayangkan zaman itu ya polusi suara ya nggak seperti sekarang. Jadi maka meskipun bacaan Quran itu tidak menggunakan pengeras suara, tapi karena di lingkungan yang tidak ada polusi. Jadi kalau yang pernah tinggal di kampung yang nggak banyak polusi itu suara kentongan dari kelurahan terdengar sampai jauh ke sawah. Jadi suara adzan masjidnya zaman dulu yang ada suara keras seperti kentongan atau beduk, kentongan musa atau beduk masjid itu bisa kedengaran sampai jauh karena nggak banyak polusi. Jadi kalau kita flashback ke zaman Nabi, nggak ada nggak ada pengeras suara. Tapi juga perlu kita
perlu kita pahami juga misalnya bagaimana Nabi menyampaikan pelajaran, menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kalau Jumatan mereka tenang. Bagaimana seperti khutbah di Arafah di hadapan 100.000 orang tanpa pengeras suara. Itu seperti apa itu kalau kaum muslimin tidak menjadi penyimak yang baik, orang yang tenang dalam memperhatikan sabda Nabi. Jadi itu pula kita bisa pahami. Jadi kemungkinan orang yang pendengarannya tidak utuh, tidak sempurna bisa terpengaruh dalam ilmu yang diserapnya. Jadi kembali ke cerita Ibnu Mas'ud. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud ini membaca dengan lantang surah Ar-Rahman di Makkah. Jadi, lalu orang-orang Quraisy dikejutkan dengan suara Ibnu Mas'ud itu dan mereka mengatakan ma yaqulu ibnu ummi abd. Apa yang dibaca oleh anaknya Ummi Abd itu? Qalu huwa yaqulu alladhi yasmu Muhammadun annahu unzila alaihi. Jadi mereka menjawab bahwa dia sedang membacakan apa yang diri mereka yakini, apa yang Muhammad mengatakan itu ayat turunkan kepadanya. Sampai akhirnya ya betul sebenarnya dikhawatirkan para sahabat. Jadi Ibnu Mas'ud dipukulin seolah-olah orang Quraisy Makkah ini sampai ya lembab. Jadi ada memar-memar di wajahnya. Ini di antara riwayat yang menguatkan bahwa surah Ar-Rahman adalah surah Makkiyah. Jadi ini di antara riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang status Makkiyah atau Madaniyah. Ada 70 ayat dalam surah Ar-Rahman ini. Ada 70 ayat. Tidak banyak yang menyebutkan tentang fadilah membacanya. Tetapi ada satu riwayat hadis yang meskipun didhaifkan oleh Al-Albani, mengatakan hadis itu bahwa Nabi pernah mengatakan likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani suratul Rahmani. Likulli syai'in arusun, bagi segala sesuatu ada pengantinnya, ada primadonanya. Kita artikan arus primadona. Jadi pengantin kalau bahasa itu. Wa arusul Qur'ani, dan pengantinnya Al-Qur'an, primadona Al-Qur'an adalah suratul Rahman, adalah surah Ar-Rahman. Ini diantara riwayat yang menyebutkan tentang pujian Rasulullah kepada surah Ar-Rahman. Tapi saya tidak menemukan sebagaimana surah Yasin atau surah Al-Waqiah atau surah Al-Mulk tentang fadilah secara khusus tentang surah Ar-Rahman ini bagi pembaca. Jadi yang saya temukan hanya itu. Jadi likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani suratul Rahman. Sebagaimana di surah Yasin ada ungkapan tentang likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin, bahwa hatinya Al-Quran adalah qalbul Qur'ani Yasin. Dan kalau arusul Qur'an suratul Rahman. Dari 70 ayat ini saya akan bacakan di muqaddimah global isi surah ini sebagaimana yang ada di dalam Sofatut Tafasir. Dari 70 ayat diawali dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia ini, khususnya orang-orang beriman, dan nikmat yang terdepan disebutkan adalah nikmat Al-Quran, nikmat taklimul Quran. Jadi secara urutannya dari muqaddimah surah diawali dengan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat itu yang dalam surah Ar-Rahman ini, jadi kalau kata Ar-Rahman kan yang maha pengasih, yang kalau dalam penjelasan di awal di surah Al-Fatihah, Ar-Rahman ini lebih umum daripada Ar-Rahim.
Kalau Ar-Rahim itu hanya berlaku bagi orang beriman, tapi kalau Ar-Rahman ini kasih sayang, pengasih Allah yang berlaku umum pada seluruh, bahkan bukan hanya manusia, bahkan kepada seluruh kehidupan. Nah, kemudian setelah menyebutkan nikmat besar itu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan tanda-tanda kebesarannya, ciptaannya yang ada di alam semesta. Ada asy-syamsu wal qamar, ada wan najmu wasyajaru, ada langit, ada bulan, ada matahari, bulan, pepohonan, ada langit yang tinggi tanpa tiang dengan seluruh keajaiban, dengan seluruh keindahan yang ada di sana. Allah ajak kita untuk memperhatikan bumi yang terbentang dengan berbagai macam buah-buahan, tanaman, semuanya menjadi rezeki bagi manusia. Syams wal qamaru bi husban wa wasyarru dan seterusnya. Ini tentang ayat-ayat kauniyah yang terbentang di hadapan kita. Kemudian Allah ajak kita untuk memperhatikan, kalau pada zaman Nabi ini, Nabi kan juga tidak pernah naik kapal, tapi Allah bercerita tentang bagaimana keadaan kapal di laut. Jadi kapal di laut yang dari jauh tampak ia seperti gunung. Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal'a'la. Jadi ini juga salah satu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang secara tema, jadi Rasulullah tidak pernah naik kapal, tetapi bisa bercerita tentang kehidupan laut, tentang kapal yang indah seperti itu. Nah, kemudian disusul dengan alam yang lain. Jadi semua keindahan alam semesta itu dengan seluruh keajaibannya pada saatnya akan habis, akan berakhir. Tidak ada yang tersisa kecuali Al-Hayyul Qayyum, kullu man 'alaiha fan. Jadi setelah Allah sebutkan tentang keindahan alam semuanya, nah, diingatkan dengan semuanya akan binasa. Jadi yang abadi hanya wajah bqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, setelah itu surah Ar-Rahman ini menerangkan tentang situasi hari kiamat. Setelah hari kiamat. Jadi tentang keadaan orang-orang yang celaka, kepanikan yang mereka alami. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nah, setelah berbicara tentang orang-orang yang sengsara, al-mujrimun, lalu surah Ar-Rahman ini menyerangkan tentang panorama orang-orang beriman dan bertakwa yang secara detail Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, menceritakan tentang suasana surga secara detail. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini cukup panjang. Jadi nanti moga-moga bisa kita bahas dengan lebih jelas sehingga panorama surga itu membuat kita menjadi semakin rindu surga. Dengan itu kita bersemangat untuk berbuat kebaikan yang menjadi tiket yang mempercepat kita untuk menjadi ahli surga. Dan surah ini ditutup dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Salah satu keunikan yang tidak ada di surah lain dari 70 ayat ini, ada satu ayat yang diulang-ulang selama 31 kali, yaitu ayat
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ayat yang diulang 31 kali. Makanya seringkali kalau dalam memotivasi menghafal surah Ar-Rahman ini, jadi kalau sudah hafal fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti sudah hafal 31 dari 70. Jadi tinggal nambahin yang 39. Jadi kalau memotivasi, kalau sudah hafal fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti sudah hafal 31 ayat dari 70 ayat di surah Ar-Rahman. Cuman kata yang para penghafal itu suka kebolak-balik, ini fa bi ayyi ini yang ayat keberapa? Nah, karena ini berulang-ulang. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini pengalaman dalam interaksi kita dengan surah Ar-Rahman. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang lain, ya, baik dalam menghafalnya maupun dalam membacanya. Kalau saya pribadi, ini surah ini adalah surah yang mengingatkan saya dengan masa-masa bahagia di kampung. Kalau lagi pas di sawah itu, ada dengar suara masjid yang mengumandangkan tilawah yang dengan suara khasnya Syekh Abdul Basit Abdul Somad, surah Ar-Rahman ini, karena sering berulang-ulang mendengar itu, jadi kesannya menjadi berbeda. Oke. Nah, saya akan bacakan sore hari ini, moga-moga 13 ayat di awal surah Ar-Rahman ini bisa kita pahami, kita kaji dengan semampu kita. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Shadaqal azim. Bapak Ibu yang berbahagia, ini surah yang unik ya, dan pengulangan 31 kali satu ayat dengan redaksi yang sama, dan diawali dengan seruan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman utawi dat kang asih. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Jadi yang kasih sayangnya ini yang seringkali para mubalik, para penceramah, Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Jadi mau yang bertakwa, yang durhaka, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi ini seringkali ini Ar-Rahman, meskipun sifat ini yang seringkali diingkari oleh orang musyrik Makkah. Ar-Rahman. Nah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, orang-orang kafir Makkah itu nggak mau mengakui Allah yang Maha Rahman, saking kufurnya mereka pada nikmat Allah. Nah, tapi bagi kita diingatkan bahwa bentuk rahman, kasih sayang Allah bagi kita yang paling utama adalah Allamal Qur'an. Allah yang telah mengajarkan kepada kita Allama Al-Quran.
mengajarkan, mengilmukan kita, jadi mengajari Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca ini orisinil ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meyakini Al-Qur'an kalamullah, itu firman Allah. Kita menirukan apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sisi bacaannya ini yang dibandingkan dengan kitab manapun, ini bacaan Al-Qur'an adalah bacaan yang bisa menyatukan seluruh bangsa. Mungkin logat kita berbeda satu sama lain, bahasa kita berbeda satu sama lain. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, maka seluruh bangsa, seluruh umat itu jadi berada dalam bahasa yang sama. Dan Al-Quran yang Allah turunkan ini berbahasa Arab. Makanya menjadi agak sensitif ya, agak bahaya. Dengan orang-orang yang mohon maaf ini kadang-kadang yang anti Arab. Anti Arab. Qurannya bahasa Arab. Kalau orang kemudian anti Arab kan ada bahasanya juga. Jadi meskipun misalnya bahwa tidak semua yang Arab, tidak semuanya Islam. Tetapi Al-Quran yang Allah turunkan ini menggunakan bahasa Arab. Nabi yang Allah utus adalah Nabi dari bangsa Arab. Makanya tentang orang-orang yang mohon maaf itu anti Arab itu agak riskan juga ya. Dari sisi kalau dia menggunakan cara pandang general. Karena ini jadi Al-Quran, Allama Al-Quran, ikata qala al-Khazin innallah jalla azza wa jalla addada ni'amahu ala ibadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kepada hambanya, maka Allah dahulukan nikmat terbesarnya, yaitu nikmat belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran adalah nikmat terbesar. Makanya alhamdulillah kita syukuri kita bisa belajar Al-Quran, dan patut kita banggakan bahwa hampir tidak ditemukan seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Meskipun jadi bacaannya beda-beda. Ada yang bisa sampai menghafal 30 juz. Ada yang menghafalnya juz 30. Ada yang menghafalnya depan dan belakang. Paling depan Al-Fatihah, belakangnya An-Nas. InsyaAllah bahkan ada lebih dari An-Nas, mulai dari kulhu, Qul huwallahu ahad sampai berikutnya itu insya Allah pada ayat yang paling populer itu dihafal. Dan hampir kita bisa nggak kita temukan pada pemeluk agama lain yang bisa menghafal kitab sucinya sebagaimana kaum muslim menghafal kitab suci Al-Quran. Misalnya yang paling simple, yang paling kecil misalnya membaca Bismillah. Bismillah adalah bagian dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bacaan Alhamdulillah, itu kan juga kalimat Al-Quran. Dan hampir sekarang kalau di Indonesia ini kan tentang Bismillah Alhamdulillah ini, terkadang orang yang non muslim juga membaca Alhamdulillah juga. Jadi saking mudahnya Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang mengeluh ngapalin Qurannya susah banget, ya kita motivasi dirilah gitu kan, bahwa Allah nyatakan bahwa di surah Al-Qamar walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah Anda termasuk para penghafal? Nah ini kita semangati, dan alhamdulillah tadi bahwa hampir seluruh kaum muslimin memiliki hafalan Al-Quran. Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Jadi mari kita menyemangati diri, jadi menghafal Al-Quran ini. Jadi ada keluhan kalau Quran itu dihafal tapi tidak dipakai untuk sholat, suka kelupaan. Ya udah, kalau gitu kita menghafal ayat-ayat atau surah-surah yang kita pakai untuk sholat. Nah, insya Allah itu akan mudah mengingat. Jadi kalau pengalaman jadi guru, jadi dosen di perguruan tinggi yang para dai itu, saya mensyaratkan
Jadi untuk minimal lulus itu menghafal 11 surat, 11 surat pilihan selain Al-Fatihah. Jadi asumsinya yang kira-kira nanti kalau suruh jadi imam sholat 11 rakaat itu makmumnya merasa tenang, bacaannya enak gitu. Jadi bacaannya cukuplah bagi makmumnya itu minimal 11 rakaat. Itu seringkali mensimpelkan untuk menghafal, memotivasi biar hafalnya itu nggak kelupaan. Kalau dipakai sholat untuk 11 rakaat setiap hari misalnya, insya Allah nggak akan lupa. Seperti Al-Fatihah misalnya. Nah, semakin ayat yang dibaca itu yang juga dihafal oleh publik, maka itu akan membantu. Biar nanti kalau lupa ada yang segera mengingatkan. Oh cuma 11 Ustaz, tadi kalau sholat yang terawihnya 20 gimana? Nah, saya ngasih soal biasanya kalau yang 20 itu rakaat keduanya kulhu. Sehingga 11 ya Allah cukup lah. Nah silakan mau dipilih 11 itu yang kira-kira yang gampang ya. Kadang-kadang saya tambahin di antara 11 itu kalau bisa surah Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la, karena itu di antara surah yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat witir. Nah selebihnya kan bacaan selain Al-Fatihah itu kan semuanya bacaan sunnah dalam sholat ya. Silahkan baca yang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang paling gampang dari ayat Quran yang dimampui yang mana. Ini tentang keutamaan alam Al-Quran. Kita syukuri, insya Allah kita semangati. Jadi kalau keluhannya bahwa hafalannya itu suka lupa, ya coba misalnya cari hafalan Quran yang paling sering nanti dibaca ketika sholat. Insya Allah itu mudah dipakai untuk murojaah. Jadi kalau misalnya kita ingin untuk menguatkan hafalan, bisa aja suatu saat dalam satu pekan. Jadi kita pilih ayat tertentu, surat tertentu untuk kita baca dari setiap misalnya. Kalau pada ibu-ibu yang sholatnya di rumah, di masjid misalnya, sholat sendiri, jadi diprogramkan sendiri. Pekan ini akan membaca rakaat pertama keduanya surah ini. Insya Allah kalau diulang selama 5 kali 7, 35 kali, masa sih, kan? Nggak nyantol gitu. Itu wallah alam jadi cara metode untuk menghafal. Nah, taklimul Quran yang Allah ajarkan kepada kita, kalau lihat dari pengalaman cara belajar Al-Qurannya Nabi, maka yang paling orisinil metode belajar Quran ya metode belajar talaki, bukan membaca, tapi mendengar. Jadi metode belajar Quran yang asli adalah mendengar. Nabi mendengar bacaannya Jibril, lalu Nabi menirukan. Dan bacaan Nabi pun dicek dalam setiap bulan Ramadan. Itu dicek oleh Jibril hafalan Quran Nabi. Bahkan dalam riwayat kan di tahun terakhir Ramadan Nabi itu sampai 2 kali dicek hafalan. Nah dari sini pula wallah ada kelewatan tentang pilihan bacaan, pilihan hafalan Al-Quran. Jadi karena kemampuan orang berbeda-beda untuk menghafal Al-Quran, sehingga saya memahami tentang fadilah-fadilah surah dalam Al-Quran itu diantaranya untuk memotivasi kita dalam menghafal ayat-ayat pilihan atau surah-surah pilihan. Nah, sehingga kalau ada fadilahnya kan biasanya akan lebih bersemangat. Memang ada yang agak berat itu surah yang Baqarah dan Ali Imran itu yang disebut menjadi primadona syafaat kepada ahli Quran. Jadi metode yang kalau yang ori, jadi kalau itu metode yang ori belajar Quran itu mendengar lalu menirukan. Nabi mendengar malaikat Jibril lalu menirukan, Nabi membaca ditirukan, didengar oleh para sahabat lalu Nabi para sahabat menirukannya dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering dapatkan ada orang yang mohon maaf misalnya tunanetra tapi bisa hafal Quran karena mendengar.
Ada orang buta huruf tapi bisa hafal Quran karena mendengar. Itu membuktikan bahwa metode Allamal Quran yang paling ori yaitu, sehingga nanti bacaan murid itu ya betul dia terstandarisasi oleh bacaan gurunya karena mendengar langsung dari guru. Nah, kemudian kita tingkatkan bahwa Alam Al-Quran ini tidak hanya pada membacanya, tapi sampai kemudian meningkat kepada pemahaman pengkajiannya sampai pada pengapalan. Dan saya pernah membaca atau mendengar komentar Syekh Qardawi ya, mengkritik sebagian kaum muslimin ini yang dianggap kurang adil dalam menilai ahlul Quran. Jadi selama ini baru terbatas yang mendapatkan penghargaan hadiah besar-besaran itu adalah penghafal atau pembaca Al-Quran. Itu kan, hadiahnya sampai besar-besar. Tapi yang perlu kritik, kenapa para pengkaji nilai-nilai Al-Quran itu tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana penghargaan terhadap para penghafal atau pembaca. Padahal kan kalau level ini interaksi pada Al-Quran itu kan dari mendengar, membaca, kemudian memahami gitu kan, mengkaji, sampai nanti yang tertinggi ya mengamalkan, mendakwahkan sampai membela kalau mau dinaikkan gitu. Nah, kalau pakai yang menggunakan cara berpikir, itu kan ada mulai dari yang menghafal, memahami, menirukan sampai nanti melakukan analisa. Nah, selama itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka jadi interaksi Al-Quran sampai pada tingkat berusaha memahami, sampai kemudian misalnya menjadikan nilai Quran sebagai landasan bagi sebuah kebijakan. Nah, itu kan lebih tinggi lagi. Jadi misalnya mengambil nilai Quran menjadi dasar dalam membuat keputusan, itu juga ahlul Quran. Makanya kalimat Nabi yang memotivasi kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kan rentangannya orang yang ngajar Quran itu kan ya bukan hanya ngajar membacanya kan, memang itu yang paling dasar, tapi mengajarkan isinya. Makanya sampai termasuk misalnya itu kan orang belajar fikih Islam, dia belajar dari ayat Quran yang bertemakan fikih misalnya gitu. Orang belajar akhlak, belajar akhlak adalah ayat Quran yang bertemakan akhlak, termasuk sampai sejarah bisa jadi itu ayat Quran yang bertemakan sejarah dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi ini bisa semuanya kita kaitkan dengan produk dari Allamal Quran, berangkat dari Al-Quran. Oke ya, jadi ini nikmat pertama yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman adalah nikmat belajar Al-Quran. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belajarnya sudah lancar, alhamdulillah. Kalau yang masih tak misalnya kan, masih terbata-bata, Nabi katakan mereka dapat 2 pahala. Semuanya baik untuk menjadi belajar Al-Quran ini. Ini nikmat pertama dan sudah sering dibahas ya, tentang keutamaan belajar Al-Quranul Karim. Sebentar yang sempat saya dengar itu tentang sikap masyarakat dalam mengapresiasi Ahlul Quran yang dianggap masih kurang proporsional kepada yang misalnya para ilmuwan yang mengkaji nilai Al-Quran dan sebagainya. Oke, kemudian yang nikmat yang kedua yang disebutkan adalah khalaqal insan. Khalaqal insan. Allah telah menciptakan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Allah nggak ciptakan kita, kita nggak akan pernah ada.
Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita tidak akan pernah ada. Maka Allah ciptakan kita sebagai manusia, ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan manusia. Jadi ini menjadi manusia adalah nikmat. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia itu untuk komplain, untuk protes kepada Allah, kenapa kok saya begini. Sudah menjadi manusia itu sudah nikmat luar biasa. Ini kalau di ayat ini, khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia. Jadi, dan kita yang menjadi manusia ini, kalau dalam urutan penyebutan nikmat, ini senikmat setelah apa namanya, Allamal Quran. Ini nggak banyak kita bahas ya tentang menjadi manusia dengan seluruh kelengkapannya, kesempurnaannya. Tapi yang kemudian manusia yang Allah ciptakan ini di ayat keempatnya, Allamahul bayan. Allah ajarkan kepada manusia ini al-bayan, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginannya. Jadi ini kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk berbicara, ini hanya ada pada manusia. Makhluk hidup yang lain tidak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan apa keinginannya. Makanya ini yang nikmat yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang bisa menjelaskan apa keinginannya itu. Dan kita seringkali para orang tua kan juga bingung kalau menghadapi anak yang nggak jelas apa maunya. Ini kemampuan untuk allamahul bayan, kemampuan untuk mengungkapkan, kemampuan untuk menjelaskan kepada orang lain. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Makanya bisa berbicara, bisa memilih kata-kata yang baik, bisa membuat orang memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita katakan. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat berbicara. Makanya jadi kalau kita sejak awal jadi mensyukuri ini, maka kita berbicara pun akan memilih-milih bahwa berbicara adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut nikmat itu digunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, apalagi sampai pada pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain. Jadi ini tiga nikmat besar yang diungkapkan pada awal surah Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ini nikmat besar yang melekat pada manusia, pada khususnya orang beriman. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru dan rembulan, bi husban, keduanya berjalan dengan hitungan. Jadi matahari dan bulan itu sudah memiliki orbit masing-masing. Ya, kalau kita seringkali jadi masalah kalau mau Ramadan ilmu hisab dan ru'yah. Nah, ya kalau zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya bisa jadi ilmu hisab itu sudah tingkat akurasinya gitu ya. Nah sekarang ya nggak dimiliki itu. Allah alam kalau di zaman sekarang itu mau hisab apa ru'yah tentang penetapan Ramadan.
Kalau masing-masing pihak itu nggak mau ketemu, ya akhirnya seringkali kita berbeda antara hisab dan ru'yah. Ya, kalau ini dalil tentang ayat hisab, bahwa matahari bulan itu sudah ditetapkan orbitnya, ya, jadi nggak mungkin bergeser. Pergantian malam dan siang, pergantian matahari dan bulan itu sudah dengan kalau pakai algoritma itu sudah sampai pada tingkat yang 0,0 itu bisa diketahui. Wallahu alam, kalau masalah hisab dan ru'yah itu, kalau dalam pandangan saya pribadi, masalahnya bukan hisab dan ru'yahnya, masalahnya pada siapa yang menjadi pengambil keputusan menetapkannya, pengambil keputusannya. Jadi kalau pengambil keputusannya itu yang didengar oleh semuanya, ini pentingnya kalau kalimatnya Utsman itu ya, bahwa kekuasaan itu mampu menyelesaikan persoalan yang bahkan tidak terselesaikan oleh Al-Quran. Innahu la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Quran. Ya, kadang untuk menetapkan seperti ini perbedaan, menyelesaikan perbedaan itu, jadi apa yang perlukan adalah kekuasaan. Jadi ada istilahnya bahwa kekuasaan itu menyelesaikan perselisihan. Oke, jadi ini ayat ini ya tentang al-asyams wal qamar bi husban. Dan orbit yang ada pada matahari dan bulan sampai sekarang, jadi ini orbit yang luar biasa, hitungan yang sangat luar biasa. Jadi berjalan masing-masing di orbitnya, dan tidak ada pernah terjadi ada tabrakan matahari dan bulan. Jadi kalau paling ada ya saling menutupi itu kan, kalau jadi gerhana. Itu saja. Ini padahal kalau yang mengatur lalu lintas di dunia ini saja itu ya, berapa kali lalu lintas kereta itu tabrakan, apalagi lalu lintas jalan yang banyak penggunanya usernya. Yang kereta aja kalau buatan manusia banyak kekacauan. Tapi kalau ini ciptaan Allah, asyams wal qamaru bi husban, itu dengan penjadwalan yang sedemikian indah, tidak terjadi kalau dalam surah Yasin, la syamsu yanbaghi an tudrikal qamar wa la nusabiqun nahar. Jadi matahari tidak akan pernah mendahului bulan, demikian juga malam tidak akan pernah mendahului siang. Jadi semuanya terjadi pergantian penjadwalan yang tidak saling mendahului satu sama lain. Oke, ini tentang ayat kauniyah. Kita bisa jadikan asyamsu wal qamar ini bisa mau kita maknai sebagai pergantian, kita maknai sebagai penjadwalan. Ya kalau dalam ilmu pertanian misalnya, jadi antara bulan itu menjadi tanda waktu. Jadi kapan orang mulai menanam, kapan orang mau memanen, misalnya gitu. Jadi kalau di kita hanya ada 2 waktu ya, musim hujan sama musim kemarau. Kalau yang di negara 4 waktu itu juga akan menjadi lebih penting kapan mengenali waktu-waktu ini. Oke, kemudian berikutnya ayat ke-6, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm ini yang seringkali kita maknai dari mufradat itu, najm itu bintang. Jadi najm itu sering dimaknai itu bintang. Nah, tapi kalau di ayat ini di makna lain dari an-najm ini adalah an-najm itu sering dimaknai sebagai tanaman yang tidak memiliki batang. Jadi tanaman yang tidak memiliki batang itu juga an-najm. Jadi
kalau di bahasa Arab itu yang selama ini kita mengenalnya an-najm itu kalau di mufradat ya, mufradat kebahasaan. Jadi najm itu artinya seperti itu. An-najm itu bintang. Tapi ada makna lain dalam bahasa Arab. An-najm itu maknanya adalah apa namanya, tanaman yang tidak memiliki batang. Kan banyak juga kan, kayak jenis rumput, apa itu, rumput juga macam-macam. Ada apa itu, ada rumput-rumput yang berbatang, ada juga yang sampai rumput tanpa batang. Jadi kalau dalam bahasa Arab an-najm itu diartikan sebagai an-nabatul ladzi la saqalahu wasyajaru alladzi lahu saqun. Jadi an-najm adalah tanaman yang tidak memiliki batang. Jadi mungkin ya tanaman merembet gitu ya. Itu kan banyak juga kan jenis tanaman merembet itu, nggak ada batangnya. Jadi apa misalnya kayak kacang itu kan juga ada jenis kacang, kacang-kacangan itu kacang panjang. Ada jenis pohon labu, pohon markisa, ini kan pohon-pohon yang tidak memiliki batang. Wallah, kalau di ilmu biologi seperti apa itu? Kalau di tafsir di sini, karena jadi penggabungan antara an-najm wasyajar, antara kata najm wasyajar, kalau kita bawa kepada makna yang lazim, kita pakai an-najm adalah bintang, itu agak kejauhan. Jadi, nah yang sudah mafhum adalah asyajar. Nah, tadi makna lain dari an-najm adalah an-nabat alladzi la saqal. Jadi tanaman yang tidak memiliki batang. Jadi kalau kayak pohon mangga, pohon durian itu kan ada batangnya, ada kayunya. Jadi kalau an-najm itu yang tidak berbatang seperti itu. Nah, ayat ini menginformasikan bahwa an-najmu wasyajaru, jadi kalau pakai makna yang ditafsir di Ibnu Katsir dan lain-lain, bahwa tanaman baik yang berbatang maupun yang tidak berbatang itu keduanya yasjudani, keduanya bersujud kepada Allah, artinya tunduk dan patuh. Jadi ini uniknya bahwa tanaman itu yang kemudian mengkondisikan para petani di petani dimanapun, atau kalau udah petani modern. Itulah kenapa masyarakat agraris itu lebih religius daripada masyarakat industri. Jadi bahwa tanaman itu diyakini, ya kita pernah bahas di surah Al-Waqiah. Ini kalau di sini bahwa tanaman itu bersujud kepada Allah, dia tunduk dan patuhnya kepada Allah. Mau tumbuh atau mau tidak tumbuh, misalnya orang wallahu alam, misalnya mau nanam mangga, nanam durian, nanam mangga lah. Mangga ini begitu ditanam dari biji atau ditanam dari stek, itu bisa kemungkinannya bisa tumbuh, bisa mati. Dia mau tumbuh atau tidak, ini bukan hanya atas kehendak petani, tapi yang menentukan adalah penguasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu sudah tumbuh besar, bisa buah, bisa enggak. Kadang udah mangga sudah lebat daunnya, tapi enggak ada buah-buahnya. Dia mau buah atau enggak, ini juga tunduknya kepada Allah. Dan seterusnya sampai nanti ketika berbuah, mau jadi buah yang mateng atau buah yang rontok ya kepada Allah. Makanya salah satu makna sikap bangsa yang agraris itu kalau kita perhatikan, mereka lebih cenderung lebih religius. Makanya di masyarakat agraris itu banyak upacara-upacaranya. Ini juga perlu kita fahami yang agak lebih arif lah. Jadi sikap menendang sesajen itu ya, meskipun bisa itu dianggap salah itu ya apa namanya, sesajen itu dianggap salah, cara juga bukan begitu. Jadi secara umum kalau dalam ilmu sosial, masyarakat agraris yang mereka lebih religius itu
bisa kita pahami sebagai ini efek dari keyakinan mereka, jadi bahwa tanaman itu jadi ada penguasanya, bukan petaninya. Makanya dalam budaya masyarakat agraris, mau nanam mereka bikin upacara berdoa kepada Allah. Mau panen mereka punya upacara berdoa kepada Allah. Nanti setelah panen ada upacara untuk berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta. Nah, cuman ini kan perlu pandai-pandai para dai mengemas. Kalau kita ambil bahwa itu adalah semangat religius di masyarakat agraris, ya tinggal kita maknai dengan pemaknaan yang relevan sesuai dengan ajaran agama, ruang dan waktu yang lebih tepat. Kalau misalnya kita sadari bahwa Indonesia ini punya latar belakang sebelum Islam itu ada Hindu Buddha, ya bisa kita pahami budaya itu ada. Dari pengaruh Hindu Buddha ada, tetapi dalam Islam ya kita kan bisa mengklarifikasi, kita bisa berikan, luruskan. Jadi yang dulunya dilandasi Hindu Buddha, ya kita bisa kembalikan, kita bisa luruskan dengan landasannya kepada Islam misalnya. Kayak tadi semangat orang untuk misalnya gitu kan, sesaji itu kan semangat orang untuk memberi. Apa salahnya sih kalau kemudian ya dijelaskan dengan baik-baik gitu. Ya kita sedekahnya, mari kita sedekah kepada fakir miskin. Itulah makanya dalam Islam kenapa sih ada zakat tanaman, orang panen itu dari zakati, misalnya kalau tanaman ya kena zakat. Wallahu alam. Jadi kalau kita misalnya lihat dari ayat ini bahwa tanaman itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-najmu wasyajaru yasjudan. Jadi semuanya ini wanat wasyajaru yasjudan. Itu bisa kita pahami kenapa masyarakat agraris itu sedikit-sedikit melakukan upacara. Nah, itu kan bisa kita pahami dari sini. Tinggal tugas dakwah kita adalah meluruskan. Jadi bukan dengan membuat tindakan yang membuat marah orang lain, marah siapapun, itu bukan hal yang baik. Wallahu a'lam. Jadi bisa kita pahami dari ayat ini. Kemudian ayat ke-7, jam 5 ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a dan langit. Langit rafa'aha, Allah telah meninggikannya. Jadi ini ayat kauniyah. Ada langit di hadapan kita. Langit di hadapan kita. Jadi sudah bertahun-tahun, berabad-abad kita berada di kolong langit. Dan sampai hari ini belum pernah ada yang mengklaim siapa pembangun langit. Siapa pembuat langit. Siapa yang kemudian menjaga langit ini agar tidak runtuh. Hanya di antara ayat ini bahwa yang telah menjadikan langit tinggi, yang menjadikan langit sebagai atap bagi manusia ini adalah Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman, yang meninggikan langit. Nah, kemudian wa wada'al mizan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan timbangan, keseimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau keseimbangan yang macam-macam, ada keseimbangan langit, ada keseimbangan bumi, ada keseimbangan hidup manusia. Dan tadi dalam kaidah berikutnya, Allah tatghaw fil mizan, agar kalian tidak melampaui, tidak togo, tidak curang dalam timbangan. Allah tatghaw fil mizan. Jadi hidup itu harus dengan takaran timbangan yang proporsional. Ini contoh yang paling gampang dalam kehidupan diri kita. Misalnya antara menghirup nafas dan membuangnya harus proporsional. Jadi orang bernafas nggak boleh egois misalnya. Oh, ini lagi aromanya lagi sedap, terus nggak dikeluarin. Nah, bahayalah. Jadi
Antara yang disedot dengan yang dibuang itu harus proporsional. Kalau nyedot banyak, keluarnya sedikit, nah bisa masalah. Atau misalnya ngeluarinnya banyak, masuknya sedikit, jadi masalah juga. Nah, misalnya kalau dalam misalnya makan juga begitu kan, semuanya harus proporsional, harus Allah taghaw fil mizan. Jangan melampaui timbangan. Nah, setiap orang harus tahu timbangannya masing-masing. Nah, kalau misalnya balita itu kenapa ditimbang? Kan kalau yang punya balita kan sampai tiap bulan ditimbang. Ya agar di antaranya nanti proporsi konsumsi bagi bayi ini ya proporsional. Nah, sampai dalam cara ngasih obat itu, kalau dokter ada Bu Herda dan lain-lain, kan bayi yang sama-sama bayi misalnya umurnya 10 bulan tapi berat badannya beda, kan juga ngasih obatnya beda. Karena apa namanya proporsi ini kan harus ada timbangan kan, ukurannya jelas. Jadi pesan Allah hidup itu harus seimbang. Kalau seringkali kita pakai di sini, Allah taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Kayaknya kayak cuma sampai ke 9 kayak. Dan waktunya jam 5 lewat 10. Jadi perintah Allah tentang timbangan, wa aqimul wazna, dan tegakkanlah timbangan itu bil qisti dengan adil. Al-qist dengan adil, dengan lurus. Makanya dalam ilmu keadilan neraca itu, di pengadilan itu kan simbolnya timbangan. Simbolnya apa? Traju, neraca, timbangan. Pesan Allah, timbangan itu ya harus lurus. Jangan sampai timbangan itu nggak lurus. Nah, ini makanya orang adil itu berat. Sehingga untuk menutupi keadilan itu, karena orang tidak bisa adil harus ada permakluman. Yang paling berat itu adil. Kita adil pada saja seringkali susah kok. Misalnya ketika makan itu seringkali kan juga nggak adil. Makan itu kan yang Nabi ajarkan sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk pernafasan. Nah, itu kalau orang yang misalnya mohon maaf misalnya, kalau belum adil pada diri sendiri, bagaimana adil pada orang lain? Begitu makanannya enak, sampai semua isi perut isinya makanan semua, nggak ada porsi untuk minum. Nah, itu kan nggak adil. Apalagi nggak ada porsi untuk napas ya, ngos-ngosan lah. Nah, begitu makanannya nggak enak, nggak mau makan. Nah, ini kan nggak adil pada diri sendiri. Nah, gimana orang akan bisa adil pada orang lain kalau pada diri pun juga nggak bisa adil. Makanya harus ada standar. Jadi tentang keadilan ini, jadi Allah mengatakan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Kecurangan dalam timbangan bermuamalah itu saja kalau di dalam Islam itu nyambung dengan kehidupan akhirat. Jadi tentang orang yang muamalah secara adil itu nyambung dengan kehidupan akhirat. Misalnya tentang ayat surah Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin alladzina taqalu an-nas yastafun wa idza qalu ma yaqazun yusturun. Nah, itu sampai ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Urusan timbang menimbang itu nyambung dengan yaumul ba'ats, dengan hari kiamat. Jadi wallahu alam bisawab, maka kita diingatkan Allah di ayat ke-9 ini. Jadi tegakkanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya. Adilnya. Wala tuhsirul mizan. Janganlah kalian mencurangi, mengurangi timbangan. Jadi terkadang jadi ini urusan karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, akhirnya timbangannya dikacaukan. Ini bukan hanya urusan timbangan di perniagaan, nimbang beras, nimbang buah, nimbang apapun. Ini timbangan dalam segala urusan. Jadi ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak Ramli, mohon maaf ternyata cuma sampai ke-9.
Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan di ayat ke-10 dan seterusnya. Ya, kita pelan-pelan saja. Nanti kesempatan sepekan sekali kita pakai untuk meningkatkan interaksi kita dalam mensyukur nikmat Allah Allamal Quran, belajar Al-Quran. Demikian sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.